صحة. Alhamdulillah. Terakhir kemarin kita bahas yang Alhamdulillah. Kita sudah sholat witir sampai di sih. mana? Ada yang masih Sunnah-sunnah sholat witir sih. Yang ada 9 poin. ingat? Ya, karena minggu lalu itu yang bahasa Indonesia itu yang witir itu tidak lengkap sih dari antum. Kecuali yang dari Nah, bahasa. berarti kita sampai ujung witir ya. Betul, ujung witir sih. Nah, Kalau ini sholat ketika masuk sebelum rumah dan kita ketika keluar mulai seperti rumah. nah, seperti biasa, eh, bukan murajaah tetapi pertanyaan apa yang masih tetap antum ingat masih menempel di kepala. Gimana? Atau antum tidak praktik? Minimal seminggu praktik satu aja. Baik sih. Kalau yang saya praktekkan itu kunut di sebelum 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 ruku sih. Antum kunut sebelum ruku. Masya Betul. Allah, mantap. Apa lagi? Apalagi ini Nabi tidak pernah meninggalkan witir meskipun sedang safar. Masya betul. Allah, betul. Walau sibuk, sakit, apapun. Masya Allah. Terus, apa lagi? Dua lagi. Silakan, Bunda, silakan. Banyak sekali ya, 9 poin loh minggu lalu. Oh, yang mau buka suara boleh, silakan. Tinggal diklik saja speakernya, biar bisa ngomong. Aduh, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ini baru dua. Pertama, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kedua, eh, apa namanya, kunut sebelum ruku. Karena, apa namanya, harus antum catat kalau Surat Al-Quran yang sering dibaca di witir sih. apa itu. Al-A'la, Hmm? terus apa lagi ini? Al-Kafirun, sama satu lagi, Padahal kita tidak sebut al-a'la dan al-kafirun, tapi terus sama sholat sunnah sesudah Isya sih, sama trikul. Tiga kulhu sih, boleh, boleh. Rakaat pertama al-a'la, al-kafirun, rakaat ketiga apa? tiga kulhu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Naam, tiga kulhu sah. Tab. Iya, benar, benar. Kita udah bilang ini. Kita lanjut insya Allah ke Qiyamul Lail. Sunnah pertama yang kita mau bahas insya Allah bahwa tentang qada wurdil lil. Yani kadang teman-teman bingung bilang saya ingin insya Allah menjadi orang yang qiyamul lil, rajin ibadah tahajud, tetapi kadang lupa ketiduran atau terlepas sibuk atau apa. Kita bilang selama antum udah sepakati ada caranya untuk bikin kita insya Allah semangat, yaitu qada. Misal saya sepakat sama diri sendiri, insya Allah setiap hari saya mau qiyamul lil, salat tahajud 2 rakaat. Dan tahap pertama memang harus sedikit. Bukan sedikit ya, 2 rakaat cukup. Tamam. Terus di awal-awal atau setelah saya 1 bulan, 2 bulan untuk membudayakan ibadah tersebut, mulai ada beberapa hari tertinggal. Di sini masuk sunnah kita qada. Qada apa? Qiyamul Lail. Di waktu apa? Qada ini di waktu duha. Yang witir menjadi genap ya. Yani kalau misal 2 rakaat sama witir jadi 3 ya. Atau 5 rakaat menjadi duha 6 rakaat. Jelas? Ini ada hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Al-Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, barang siapa tertidur dari wirdnya, atau an syai'in minhu, faqara'ahu baina salatil fajri wa salatil zuhur, dan dia menggantinya, min qada'innya antara salat subuh sampai zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat sisi Allah sama dengan kalau dia melaksanakannya di malam hari. Jelas? Hadis Muslim ini. Hadis sahih. Tamam? Lanjut. Lanjut, Syekh. Kamera saya terbuka ya, antum bisa lihat. Terbuka. Sunnah 11. Takhfif rakaatai sunnatil fajr. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita apa? Menjadikan sunnah subuh yang sebelum salat subuh ringan, tidak panjang. Karena kadang misal kita melihat orang membaca panjang atau lama dalam salat sunnah subuh. Ini memang sunnah subuh saya tidak mau bilang cepat, tetapi cukupnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka salat 2 rakaat subuh yang sunnah, fayukhaffif, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau bilang cepat terjemah, tapi agak ringan. Hatta inni aqul, sampai Aisyah berkata, hal qara'a fihima bi ummil Quran? Kira-kira Nabi baca surat Al-Fatihah atau tidak? Saking apa? Cepat. An Hafsa ummul mu'minin, hadis Hafsa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan idza sakata al-muadhdhin min al-adhan li salat as-subh. Coba ada pertanyaan dari saya, fokus dari hadis. Dari Hafsa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau biasanya kalau muazzin sudah selesai untuk azan salat subuh, wa bada as-subhu, dan waktu subuh sudah masuk, raka'a rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salat. Salat 2 rakaat yang ringan banget. Jadi dari 2 hadis tersebut kita bisa tahu bahwa sunnah salat subuh adalah sunnah yang ringan, yang cepat. Tidak boleh kita baca surat yang panjang. Ada di riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Insyaallah kita nanti akan bahas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam sunnah subuh. Nah, pertanyaan saya, dari hadis tadi ada faedah atau tidak yang antum, menurut antum bisa kita keluarkan kalau ada yang tadabbur hadis? Dari Hafsa pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat subuh cepat. Lalu Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh cepat. Aisyah istri Nabi, Hafsa istri Nabi. Naam, antum kebayang sesuatu? Terbayang sih. Hah? Terbayang sih, terbayang. Apa? Izin Syekh, Izin bolehkah sholat bolehkan. fajar baca surat Al-Alaq? Al-Alaq dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Al-Alaq tidak. Bukan boleh atau tidak. Boleh-boleh aja ya. Tetapi maksudnya salat sunnah ya. Kita tadi bahas sunnah subuh, bukan salat subuh. Sunnah subuh, sunnah qabliyah. Kalau bertanya boleh, boleh aja. Tetapi itu berbeda sama sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agak cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya baca surat Al-Kafirun rakaat kedua, pertama,
rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Dan ada pertanyaan bagi Empak Syarifah, cari Nabi SAW baca apa lagi di sunnah subuh. Satu ayat saja, yaitu apa nanti antum mencari nomornya di surat Al-Baqarah, dan satu di rakaat kedua satu ayat dari surat Ali Imran. Ayat apa? Antum mencari sampai minggu berikut. Yang tadi saya ingin sampaikan, kalau antum, dan nanti insyaallah kita akan bahas. Biasanya yang meriwayatkan hadis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus sunnah salat atau apa, biasanya istri-istri Nabi. Tidak ada sahabat lain, tidak ada Ibnu Umar, tidak Ibnu Abu Hurairah atau apa. Biasanya siapa? Istri Nabi. Apa artinya ini? Karena terbiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di mana? Dalam rumah, bukan di halaman masjid, di kamarnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah subuh dulu di kamarnya, misal malam Aisyah di kamar Aisyah, di malam Hafsah di Hafsah. Lalu setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Jadi itu sunnah secara umum kalau kita mau salat sunnah bagi laki-laki atau perempuan yang salat di masjid. Salat sunnah dulu di rumah. Terus salah satu sunnah berikut al-idja'. Al-idja' apa artinya? Tiduran, rebahan namanya. Ba'da sunnat subuh. Yani kita salat ini sering dulu ana praktik ini di Gaza. Sampai pas saya imam, sampai awal-awalnya masyarakat tertawa. Ini sejadah imam, saya salat sunnah subuh 2 rakaat, dan ada waktu iqamah. Ada di masjid di Gaza 20 menit. Tamam? Apalagi di Ramadan saya praktik ini. Lagi i'tikaf atau apa. Saya salat sunnah, habis salat sunnah, saya apa namanya? Rebahan ke arah kanan. Sambil kayak tiduran ya. Tiduran namanya. Sampai ya bisa sampai iqamat salah. Kalau mereka udah iqamat salah saya bangun. Bukan duduk, bukan apa. Boleh hanya imam, tidak. Makmum pun bisa. Ya nanti antum bilang aneh ya, tetapi suruh sebenarnya. Daripada bingung kita sakit. Misal kita i'tikaf di Ramadan, sepanjang malam kita apa ya, tahajud, qiyam. Kadang kita apa namanya, kalau mau tiduran agak malu, tetapi dengan sunnah ini sunnah kita semangat. Hadis buktinya apa? Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga bisa sama ini Aisyah, biasanya Nabi SAW dalam kamar sampai waktu sampai Bilal datang masuk waktu iqamah ya Rasulullah. Nabi SAW bangun, atau bukan bangun artinya tidur tetapi berdiri. An Aisyah radhiyallahu taala anha قالت dia meriwayatkan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والتي تدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat sudah Isya, salat atmah qiyamul lail, maksudnya 11 rakaat. يسلم بين كل ركعتين 2 ركعات سلام 2 ركعات سلام ويوتر بواحدة dan witir 1 rakaat. فإذا سكت المؤذن biasanya Nabi 11 rakaat Nabi bukan seperti kita 20 menit 30 menit sampai subuh, sampai azan subuh, sampai muazzin berazan. Terus من صلاة الفجر untuk salat subuh, وتبين له الفجر وجاء المؤذن, sampai muazzin datang berazan. Nabi SAW قام فركع ركعتين خفيفتين, salat 2 rakaat yang ringan. ثم اضطجع, lalu Nabi SAW rebahan على شقه الأيمن, arah kanan, حتى يأتيه المؤذن للإقامة, sampai muazzin datang menginformasikan bahwa waktu iqamah telah masuk. وعن أبي هريرة, حديث أبو هريرة juga رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع. Kalau
ada yang salat wa'ad sunnah subuh, maka habis ini ya rebahan sedikit, arah kanan. Nah, kenapa di sini yang meriwayatkan Abu Hurairah? Emang Abu Hurairah melihat Nabi? Ada yang bisa jawab? Treknya apa dalam ilmu hadis ini? Ya, tadi kita bilang biasanya yang sunnah-sunnah, biasanya istri-istri Nabi. Biasanya istri Nabi dalam hadis bilang kana, biasanya Nabi SAW, terbiasa Nabi. Nabi SAW melakukan. Artinya apa? Mereka melihat. Nabi bukan katakan, mereka melihat apa yang Nabi lakukan. Tetapi tadi hadis Abu Hurairah, Nabi yang melafazkan. Dia tidak melihat Nabi praktik, tetapi melihat apa? Nabi lagi mendengar Nabi melafazkan. Idza Nabi SAW yang berkata, "Idza shalla ahadukum", Nabi SAW, kalau kalian lagi salat 2 rakaat sunnah subuh, baiknya falyadhaji', tiduran ke arah kanan. Tamam? Jelas? Lanjut? Lanjut. Sunnah yang ke-13, ta'khir qada rakaatai sunnat al-fajr. Mudah-mudahan Anda bisa terjemah ulang, karena kayaknya banyak yang tertinggal. Coba antum maju di dalam buku, ada ke bawah. Ya, tidak ada. Siap, siap. Di bahasa Arab sih adanya sih. Nah, nah. Ta'khir qada rakaatai sunnat al-fajr. Sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak dapat salat sunnah qabliyah subuh, sebelum subuh, maka jangan kita salat 2 rakaat sunnah ini langsung sesudah subuh. Harus kita mendelikan waktu. عن أبي هريرة، حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر، barang siapa tidak salat 2 rakaat sunnah subuh, فليصليهما بعدما تطلع الشمس, maka harus salatkan, lebih baik salatnya sesudah matahari terbit. Udah? Nanti ada yang bertanya, misal kalau saya keburu-buru ingin keluar, atau mungkin tidak akan, atau kemungkinan tidak akan salat atau tidak semangat kalau matahari terbit, kita bilang boleh langsung sesudah salat subuh. Tetapi biasanya sesudah salat subuh sampai matahari terbit waktu makruh untuk salat. Jarang Nabi SAW salat. Terus sunnah 14. Tadi saya bilang pertemuan berikut, tetapi ini sudah tadi datang. Tadi ibu siapa yang tanya? Ibu Syarifah yang bilang surat Al-Alaq dan Al-Ikhlas. Kita baca apa dalam sunnah subuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Terus ada yang bisa tebak ayat apa di surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Ada yang pernah praktik? Nanti dapat hadiah. Dapat hadiah dari Ibu Kiki. Ya? Ada yang bisa tebak? Atau ada yang pernah praktik? Nah, ayat, kalau antum mau catat dan praktik, catat untuk nanti bisa bacakan. Kalau tidak hafal dari handphone, tidak masalah. 136 dari surat Al-Baqarah. Awalnya apa? قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
selanjut ini. Ayat pendek sebenarnya. Rakaat yang kedua surat ayat 64 dari surat Ali Imran. Awalnya apa? Ada yang tahu? Qul amanna billahi wal yawmil akhir. Terus ayat yang kedua yang 64 أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Oke, catat antum 64. Jelas? Lanjut. Antum tidur. Satu sunnah terakhir. 15. Sunnah yang ke-15 biar kita praktik ya, jangan kita maunya. Dan sisanya antum tanya. Kita tanya jawab. Nut Al-Baqarah benar bukan 135, 136. 136. Tamam? Oke. Salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata ya, kana la yada'u arba'an qabla zuhur. Nabi tidak pernah tinggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Dan hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم bersabda من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Coba fokus hadis ini, Masya Allah, hadis ini mutiara dalam Islam. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudah zuhur. Harramahu Allahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan badan dia masuk api neraka. Bagus enggak? Gampang. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan jamin neraka. Dan hadis Hassan ibni Atiyah قال إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Pernah saya dengar Ummu Habibah. Ummu Habibah ini siapa? Ada yang tahu? Siapa Ummu Habibah? Ada yang tahu Ummu Habibah siapa? Ah, ini Zoom beda sama dulu. Istri Ada, Nabi Muhammad nah, SAW. nah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ummu Habibah. Nama dia. Nanti antum cari. Masa tidak tahu nama istri Nabi. قال من ركع 4 ركعات قبل الظهر. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu lahmahu 'alan nar. Allah akan haramkan dagingnya, daging tubuhnya masuk api neraka. Lalu Ummu Habibah bilang, "Fama taraktuhun." Saya tidak pernah tinggalkan mundu an sami'tuhun. Sejak saya pernah dengar Nabi menkatakan itu. Hadis Aisyah. Lihat berapa hadis ya meriwayatkan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, yutilu fihinna al-qiyam. Qiyamnya panjang. Wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujud. Dan ruku'nya dan sujudnya panjang, lama. Berbeda sama sunnah subuh. Nabi SAW memanjangkan salat sunnah zuhur
حديث عبد الله بن السائب أيضا، صحابة نبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم biasa salat 4 rakaat sebelum zuhur. ويقول, dan Nabi katakan, إن أبواب السماء تفتح, sungguhnya bumi langit terbuka bagi orang yang salat, terbuka untuk orang yang salat 4 rakaat sebelum zuhur. فأجب فأحب أن أقدم عملا صالحا فيهما. Lalu saya suka mengadakan amal salih di waktu, jadi bagus, menjadi saksi, langit menjadi saksi bagi kita. Hadis Amr bin Ma'yun ibnu Maimun. Berapa hadis? Banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu kadang teman-teman tanya, bagaimana sifatnya, caranya, kaifiyahnya salat 4 rakaat sebelum zuhur. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, secara umum boleh kita salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena kita punya hadis asal umum, salatul lail wan nahar mathna mathna, salat dalam siang hari dua-dua. Tetapi sunnah terbaik yang untuk salat sunnah sebelum, fokus sebelum zuhur, nyambung. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua tidak ada tasyahud, ya, berdiri. Rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tasyahud dan salam. Oke. Hadis ini apa buktinya? Apa? Hadis misal Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bilang apa? Kana Nabi SAW biasanya salat qabla dhuhr 4 rakaat, suka salat 4 rakaat sebelum dhuhr, yaj'alu taslima fi akhirah, menjadikan taslim salam di rakaat terakhir, artinya bukan dua-dua. Terus hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub sendiri bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana cara salat 4 rakaat sebelum zuhur? Nabi SAW jawab, taqra fihinna kulluhun, kamu baca di 4 rakaat ada bacaan, lalu qala qul fihima salam, apakah ada salam antaranya, salamun fasil, apakah ada salam, yani maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Qala la. Nabi tidak. حديث لقي حديث أبو أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات sebelum ظهر، ليس فيهن تسليم، tidak ada antara mereka تسليم، تفتح لهن أبواب السماء، maka Allah akan buka pintu-pintu langit. Terus lagi banyak hadis sebenarnya. Hadis Abdullah bin Umar juga, dia bilang Nabi SAW biasanya salat 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada salam antaranya. Hadis Abdullah bin Sa'ib, sebenarnya ada hadis Abdullah bin Mas'ud 4 rakaat qabla zuhur, la yusallamu bainahunna illa an yatashahhad, tidak ada salam antaranya kecuali tashahhud terakhir. Tamam. Tetapi 4 rakaat sesudah zuhur ada khilaf, bukan khilaf, ada dua qaul untuk ulama. Qaul pertama wasal, boleh nyambung karena berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala nyambung, artinya tidak ada salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat 4 rakaat ba'da zuhur, 4 yaj'alu at-taslima fi akhirih. Nabi SAW biasanya salat 4 rakaat sesudah zuhur menjadikan taslim di terakhir, dan hadis umum
طبعا وبعد الظهر أربعة. barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sama caranya. Dan mathna mathna, karena asal rakaat di siang hari dua-dua. Yani dan itu sebenarnya wallahu a'lam yang rajih. Yani setelah tanpa saya berbanjangkan, apa artinya rajih yang insyaallah ulama menkuatkan 4 rakaat sebelum zuhur nyambung, tidak ada tasyahud awal. 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tamam? Jelas? Semoga antum fokus. Kayaknya cukup untuk kali ini. Biar antum menamalkan dulu. Kalau saya, karena merasa yang lebih rajin 4 rakaat, rajih 4 rakaat, 1 salam. Ya, yang betul. Ini sebelum zuhur. Sunnah qabliyah. Dan sunnah ba'diyah 4 rakaat. Sunnah qabliyah 4 rakaat, sunnah ba'diyah 4 rakaat. Yang 4 rakaat adalah 4 rakaat nyambung 1 salam. 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tamam? Ada yang mau bertanya secara sunnah-sunnah yang tadi atau pertanyaan umum boleh? Assalamualaikum. Baik, Ayah dan Bunda, kami persilakan bagi yang mau bertanya. Ba'diyah zuhur 4 rakaat, 2 salam berarti ya Syekh. Syekh Apa? bertanya Syekh. Ba'diyah zuhur 4 Ba'diyah rakaat. zuhur Betul. 4 Dua rakaat, salam. 2 salam berarti ya. Nah, 2 rakaat berpisah. Salam lalu lanjut 2 rakaat salam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin insyaallah kita tidak akan masuk api neraka. Dan hadis ini sahih Bukhari. Yani rugi. Tadi antum kalau fokus berapa hadis yang ana tadi bacakan, lebih dari 15 hadis Iya. tentang sunnah zuhur qabliyah dan ba'diyah. Lalu mungkin ana yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, Iman kalau sunnah rawatib itu ada 4 dan 2. Kenapa ini 4-4? Kita bilang sunnah rawatib itu level pertama, level rendah. Ah, yang salat 12 rakaat dari sunnah rawatib, salat subuh, asar, zuhur, dapat pahala apa? Satu rumah dalam surga. Tetapi misal ini cukup sunnah zuhur aja 4-4, bisa Allah mengharamkan badan kita masuk api neraka. Jadi ini sunnah lebih tinggi. Jadi kalau ada yang salat sunnah ini 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sudah termasuk sebenarnya sunnah rawatib dalamnya. Ini mengganti. Ini level lebih terbaik. Tamam? Tamam Syekh. Alhamdulillah. Silakan. Ada yang bertanya lagi via chat boleh? Bicara langsung juga boleh. Ah, kami persilakan. Oh, kayaknya ada yang mau bicara langsung nih Syekh. Silakan Boleh. bagi yang mau bicara langsung kepada beliau. Tadi ada yang bertanya di WA, tapi ana belum sempat baca. Di Eh, sebentar. ana kirim karena ana susah tadi bacanya. Oh, coba Anda cek. Mungkin dibaca sama antum. Ya, sebentar Syekh. Saya bisa masuk sebentar. Oh, sebentar Syekh. Yang di WA Syekh Enggak, di itu grup. private. Maksudnya di sini private. Oh, di private mah di antum Syekh. Anda nggak bisa baca. Ya, ini saya udah
saya udah kirim. Oh ini ya, baik. Sebentar sih Anda baca ya. Begini Ustaz, saya sering mendengar orang yang sudah menikah, terus dia mentalak istrinya dengan talak tiga karena emosi atau cekcok atau ada pengaruh dari orang ketiga, misalnya dari orang lain, yang orang ketiga. Halo, Ya, gimana Syekh? gimana? Oh, gini Syekh. Jadi apabila Sudah ada seorang menikah, laki-laki, sudah cerai 3 kali? Sudah cerai betul, 3 kali? dia bukan Syekh. Beliau menyampaikan talak tiga Syekh. Mentalak istrinya dengan talak tiga langsung gitu Syekh. Karena emosi terus suaminya bilang, Ana talak tiga kepada Aha. antum gitu. Karena emosi atau karena ada orang Menyatakan ketiga. saja. Ya, betul. Nah, saat emosinya reda, terus ketika istrinya pergi atau menangis, tiba-tiba dia menyesal. Nah, kalau suaminya tiba-tiba awalnya bilang talak tiga itu dalam kondisi emosi, lalu dengan ketika kondisi sadar, beliau menyampaikan permintaan maaf, namun untuk kembali sudah tidak bisa ya Syekh. Jadi karena dia masih sayang sama istrinya, dia minta bantuan orang lain untuk menikahi istrinya, tapi dengan syarat apa itu? Sebentar. Oh, bagaimana Syekh? Oh, sebentar. Oh, panjang ya. Tapi dengan syarat selama 3 bulan, suami baru istrinya harus menceraikannya. Disinilah perjanjian terjadi dengan akad ada bayaran berupa uang sebagai imbalan untuk laki-laki Tidak boleh, tersebut. haram. Oh, haram ya, deh. Mengatur. Haram. Dan belum tentu sudah cerai. Emosi juga, standar emosi. Itu juga udah dikualifikasi sama ulama. Bukan setiap emosi namanya emosi ya. Oh, dan tidak setiap berceraian jatuh bercerai. Bisa jadi hukum yamin, bisa jadi kalau dia cerai 3 kali langsung dalam satu majlis, bisa jadi satu, sebagaimana fatwa Ibn Taimiyah. Jadi ini ana belum tahu, tidak terlihat. Tetapi secara umum apa yang terjadi itu perlu ditanyakan secara spesifik. Suami saya katakan ini. Kalau sudah terjadi biasanya secara umum 3 kali di waktu yang berbeda, hmm, atau di tempat yang berbeda, berarti sudah jatuh 3 kali. Dan untuk melakukan apa pernikahan mengajak orang lain menikah 3 bulan itu ini haram banget. Ini disebut juga sama Nabi seperti al-himar, seperti dongki ini, dan tidak boleh. Kelas mereka Shri, dan tidak boleh sebenarnya meremehkan hal Shri. Gimana ini? Yani apa artinya laki-laki? Laki-laki itu kenapa bukan perempuan yang Shri? Perempuan yang Shri pun yang minta Shri, hukumannya apa dalam Islam? Tidak akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, perempuan المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها دون ما إثم, perempuan yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, dia tidak akan masuk surga. Coba bayang sebaliknya, kalau laki yang mencari perempuan, yani Allah subhanahu wa ta'ala menghargai bangsa laki-laki itu, menjadikannya kawam, karena laki-laki punya kelebihan otak. Tidak gampang, bukan manja. Ayu Shri, udah emosi dengan hal dunia juga mungkin. Mungkin dia biringnya sudah jatuh baca, atau ya, yani ini sebenarnya musibah besar. Musibah besar. Wallahi, ana kalau di posisi menjadi misal, menjadi apa ya, mengkuasa, dan ada laki-laki mencuri istrinya dan alasannya tidak masuk akal, bukan syar'i banget, saya tidak izinkan dia nikah lagi. Biarin dia sampai mati. Nah, jadi maksud saya yang ana ingin sampaikan bukan ini, bukan langsung ke pertanyaan. Musibah besar, harus ada edukasi benaran terhadap perceraian. Bukan bukan hal apapun yang terjadi antara istri suami harus istri kayak minum air.
Akan ada beberapa orang seperti apa ya, wallah ya, mereka bukan sampai sini. Kalau duduk, mereka bersumpah dengan perceraian untuk terjadi. Di Arab pun sama. Ya, jadi Berarti Syekh menurut antum wallahu a'lam, kalau ini pertanyaannya apakah langsung apakah boleh sah kita atau sewa tidak? orang? Gimana Syekh? Halo Syekh. Hah? Gimana? Jadi menurut antum, Nah, kalau penjelasan antum tadi, secara talaknya sudah sah, tapi pernikahannya tidak boleh haram. Atau bagaimana Syekh? apa nih ya, yang sudah cerai 3 kali dan menikah suami baru dan nanti dia cerai, Ya, jadi misalkan, itu tidak boleh. eh, Tidak oh boleh tidak dan boleh. haram. Oh, Terus hal kayak gini di Zoom atau apa, ini fatwa umum. Ini tidak boleh. Nah, nanti mau hal kayak gini, apa yang bisa chat, tanya Ustaz. Ustaz terdekat yang mereka percayakan, kalau di agama tidak boleh. Mungkin Ustaz bisa belajar dari kasus mereka secara spesifik dan mungkin ada saran. Tetapi wallahu alam, sarannya bukan kayak gini untuk menikah. Eh, tapi apakah ada solusi lain? Mungkin dari apa namanya, cerita details perceraian semua. Cerai pertama terjadi ini, cerai kedua terjadi ini, cerai ketiga terjadi ini, dan ya ceritanya panjang. Makanya harus cari ustaz yang faqih, yang faham, dan mungkin ada solusi dari agama. Tetapi secara umum yang terlihat dari pertanyaan, sudah terjadi 3 kali, ya Allahu a'lam. Khalas, udah. baik Syekh. Jadi menurut antum, mungkin solusinya tidak lagi, Bukan menurut saya, nggak, itu menurut hadis Nabi. Ana oh tidak iya, fatwa. maksudnya menurut apa yang tadi antum sampaikan ya Syekh. Nah, Eh, menurut hadis Nabi. Nah, oh, baik. Jadi memang niatnya sudah tidak boleh. Tapi kalau mau mungkin ada solusi lain ya. Jadi secara masalah talaknya ini mungkin perlu disampaikan. Makanya saya menyampaikan nah, silakan. cari mufti. Betul. Silakan Harus cari mufti. menyampaikan atau mencari yang bisa langsung secara fisik sehingga bisa menyampaikan secara panjang, secara menyeluruh ya, tanpa pendek seperti ini. Begitu ya, Syekh. Baik. Silakan bagi Nah, ayah bunda yang mau bertanya lagi. Mau bertanya secara langsung boleh? Silakan. Ada yang bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Siapa? Tadi yang mau bertanya ada? Saya khawatir tidak kebaca. Atau lagi pada ngetik ya? Boleh? Lebih baik bertanya secara langsung saja ya. Biar langsung siap. Siapa ini bertanya nih? Ada yang raise hand? Mas? Ada atau tidak? Baik. Sudah tidak ada ini? Sudah paham berarti ya? Baik, Syekh, kayaknya ini ayah bunda kita sudah memahami apa yang tadi antum sampaikan di kajian pada malam hari ini. Beliau menyampaikan secara singkat karena memang mudah-mudahan bisa diamalkan. Oh, bukannya ketika mentalak tidak boleh dalam keadaan emosi ya, harus dalam keadaan sadar. Memang boleh langsung otomatis talak 3. Syekh, ini lanjutan tadi, Syekh. Ada yang bertanya, Syekh. Halo, Syekh. gimana? Ini ada yang bertanya, Syekh. Bukannya ketika mentalak tidak boleh dalam keadaan emosi ya, Syekh. Harus dalam keadaan sadar. Tadi ana bilang Iya, emosi itu dijelaskan sama ulama, bukan emosi betul. sembarangan. Saya kan semua tolak karena emosi. Betul. Betul? Saya lagi Betul. marah, suaranya berteriak. Itu bukan emosi. Ya oke, faham. Eh, ya. Jadi bukan setiap suara tinggi atau marah-marahan artinya emosi. Emosi sebagaimana Nabi SAW menjelaskan sampai dia tidak bisa melihat eh, apapun di depannya. Baik. Tapi kalau memang baru pertama kali menyampaikan talak, apa otomatis langsung talak 3, Syekh?
Walaupun laki-laki bilang saya talak 3, apa kembali ke talak 1 dulu sih? Gimana? Ketika seorang laki-laki bilang, oh saya talak 3, berarti otomatis langsung talak 3 atau enggak sih? Walaupun sebelumnya tidak pernah, tapi laki-lakinya menyebutkan langsung talak 3. Bagaimana sih? Wallah nggak dengar. Oh, Gimana? sih. Halo sih. Ya, ulang. Eh, Apakah ketika kita menyampaikan talak itu langsung Hmm. otomatis talak 3? Misalkan laki-lakinya menyampaikan saya talak 3, apakah Tidak. otomatis Insya langsung Allah. sah? Limadha? Ya, biasanya kita yang tidak ikut mazhab di masalah ini. Kalau mazhab Syafi'i, semua mazhab jatuh. Tetapi, Alhamdulillah, Islam ini melahirkan sebuah ulama namanya Ibn Taymiyah. Antum pernah dengar Ibn Taymiyah? Rahimahullah, menfatwakan ini jatuhnya satu. Mm-mm. Syekh, ini ada yang bertanya, apakah sholat qobliyah maghrib dan isya ada hadisnya, Syekh? Shu? Apa nih? Qobliyah maghrib dan isya, apakah ada hadisnya, Syekh? Untuk kita melaksanakan sholat qobliyah maghrib dan isya? Belum sampai salat Isya. Kita tadi bahas salat zuhur. Kalau Hmm. Isya nanti insya Allah kajian berikut Baik. tidak ada sunnah qabliyah secara singkat. Tidak ada sunnah qabliyah Isya. Tetapi ada sunnah ba'diyah Isya. Berapa rakaat? 4. Hmm. Sunnah ba'diyah Isya 4. Buktinya dan ini insya Allah kajian depan saya akan bacakan biiznillah ta'ala. Amin, insya Allah. Jadi kemarin kita bahas witir, sunnah witir. Saat ini kita sudah mulai menyampaikan sholat fajar dan juga sholat zuhur ya, Syekh. Baik, tinggal pertemuan selanjutnya itu sholat asar, maghrib, dan isya mungkin ya. Silakan ada lagi yang mau Hmm. bertanya? Ayo Bunda. Kalau tidak, Syekh, mungkin kita tutup saja, Syekh. Tapi ini ada permintaan doa, Syekh. Ada salah satu jamaah kita, anaknya itu masuk IGD. Karena panas tinggi, 40,5 derajat. Akhirnya apa nih? Epilepsinya Apa? kambuh sampai kejang-kejang, Syekh. Apa? Dan Gimana? Apa yang menjadi sakit? panasnya tinggi sih akhirnya kejang-kejang sih sama epilepsinya juga kambuh akhirnya harus melaksanakan pengobatan selama 2 tahun full Hmm. jadi mohon didoakan sih namanya آه eh دعاء. ya أسأل الله أن Ananda يشفيه شفاء لا يغادر سقما. Anan اللهم رب الناس أذهب الباس. اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. بسم الله نرقيها من كل شيء يؤذيها ومن كل مرض أو عين أو حسد الله يشفيها اللهم أمين بسم الله نرقيها. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat sembuhkannya. amin insyaallah. Syekh kita tutup Hmm. dengan doa kajian kita sih. Nah, mungkin ada kesimpulan yang antum mau sampaikan di kajian kita di malam hari ini sih. Eh, يعني sedih mendengar tadi cerita yang orang sakit. Semoga apa ya beneran cepat sembuh. Terus kalau nasihat ya, eh, praktik praktik sunnah yang kita lagi pelajari. Usahakan tidak banyak-banyak dulu biar antum bisa dalam seminggu minimal antum bisa mengamalkan semua dan tidak susah insya Allah bagi yang mau. Kita ini main media terus scroll. Scroll 2 rakaat. Nggak, maksudnya laksanakan 2 rakaat. 2 rakaat juga. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم يا ربنا ويا حبيبنا ويا خالقنا ويا مولانا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم اجمع إيماننا في قلبنا. اللهم اجمع إيماننا في قلبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا. اللهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم، أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نحن الضعفاء أمامك. اللهم اجبر كسر قلوبنا. اللهم اجبر ضعفنا. اللهم اجبر ضعفنا. اللهم اجبر ضعفنا. اللهم اهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Syekh. Kemudian antum selalu sehat. Amin insyaallah. اللهم آمين يا رب. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah dan bunda, mungkin boleh ngasih usulan ya. Mudah-mudahan ayah dan bunda yang ada di sini juga sudah termasuk ke dalam grup ya. Kami persilahkan untuk bisa membahas tentang kajian Syekh kita majukan menjadi Ahad malam Senin. Nanti insya Allah kita akan bahas di grup. Mudah-mudahan bisa menyampaikan pendapat dan juga pandangan sehingga kajian kita bisa dilaksanakan di hari Ahad malam Senin insya Allah. Baik, jazakumullah kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan dan juga Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Adil Salim Al-Ghul. Mudah-mudahan juga Allah selalu berikan kesehatan dan Allah selalu berikan keberkahan untuk beliau. Terima kasih. Oh ini banyak yang ada yang belum masuk grup ya. Boleh silakan nanti nge-WA ke eh, nomor saya. Ini nomor saya 0897 4312160. Silakan nanti nge-WA ke nomor saya. Ini nomor yang saya sudah eh ya Robi, ini Bu Ayu. Apa kabar Bu Ayu dari Medan? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Ibu. WA ke nomor apa dia Ibu? Insya Allah nanti kita akan masukkan ke grup ya Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ayu, kita masukkan ke grup ya Bu.